Om Swastiastu. Baik, pada video ini kami akan menjelaskan mengenai proyek UAS pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, untuk website yang kami buat yaitu website Laporin. Nah, sebelum melakukan eh, eh, demo dari aplikasi websitenya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Progi Kiratawan dengan NIM akhir 047 dan ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sanci Koromora Karo dengan NIM akhir 063. Perkenalkan nama saya Giri Bagas Karakter Suara dengan nama akhir 1073. Baik, untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan latar belakang dari website yang kami buat. Nah, pada website yang kami buat, untuk permasalahan infrastruktur, lingkungan dan pelayanan publik sering terjadi di berbagai wilayah, mulai dari jalan rusak, sampah yang menumpuk, hingga layanan publik yang lambat. Nah, masyarakat pada umumnya kesulitan menyampaikan keluhan secara tepat sasaran kepada pihak yang berwenang. Nah, proses pengaduan yang selama ini dilakukan secara manual, misalnya melalui pertemuan tatap muka, pesan lisan, ataupun aplikasi pesan instan yang tidak terintegrasi menyebabkan laporan menjadi tercecer. Nah, tidak terkomunikasi dengan baik dan juga seringkali tidak ditindaklanjuti secara transparan. Nah, selain itu, kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap mekanisme pengaduan juga memperparah dari situasinya. Nah, pelapor merasa suara mereka itu diabaikan, sementara pihak pemerintah atau instansi terkait itu kesulitan mengelola laporan yang jumlahnya banyak. Nah, dari itu kebutuhan nyata akan sebuah platform digital yang lebih efektif, terpusat dan transparan dan dapat digunakan oleh semua pihak perlu dibuat. Nah, untuk itu kami memberikan solusi slide selanjutnya. Nah, untuk tawaran solusinya, kami mengembangkan sebuah website untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan laporan terkait permasalahan lingkungan, fasilitas umum maupun pelayanan publik kepada pihak pengelola. Nah, tujuan utama dikembangkannya website ini ya adalah untuk menciptakan proses pelaporan yang lebih efisien, memastikan transparansi setiap langkah penanganan laporan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak pengelola layanan publik. Selain itu, sistem juga memudahkan admin dalam memverifikasi data, laporan, dan memperbarui status. Next. Nah, untuk implementasi dan code pentingnya, kami akan menjelaskan pada website kami yang sudah kami buat. Nah, bisa dilihat pada layar, eh, ini merupakan tampilan dari website kami, yaitu yang merupakan website untuk melaporkan kerusakan infrastruktur dengan mudah yang sudah kami buat. Nah, untuk pertama, ini merupakan halaman dari beranda aplikasinya. Nah, pada beranda ini terdapat beberapa komponen yang menjadi dasar pengguna untuk melakukan proses pelaporan. Nah, untuk pertama, apabila pengguna belum memiliki akun, pengguna bisa memilih tombol register dan akan muncul form untuk melakukan pendaftaran akun. Nah, di sini teman-teman bisa mengisikan nama, email, password, serta mengkonfirmasi password yang sudah dibuat. Nah, apabila teman-teman sudah memiliki sebuah akun, teman-teman bisa langsung memasukkan akun yang sudah teman-teman buat. Misalnya, saya menggunakan email Bagaskara Putra dan langsung melakukan login. Baik, di sini akan muncul tampilan beranda dari aplikasi eh, Laporin. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dashboard dari aplikasinya. Nah, untuk melakukan proses pelaporan, teman-teman bisa melakukan atau mengklik buat laporan baru. Nah, setelah teman-teman mengklik buat laporan baru, teman-teman akan diarahkan pada form untuk mengisikan laporan yang akan teman-teman buat. Nah, misalnya di sini akan disuruh mengisikan dari judul laporannya, kemudian teman-teman bisa memilih kategori dari laporannya. Nah, di sini ada tiga kategori. Kemudian teman-teman bisa memilih atau mengisikan deskripsi dari kerusakannya. Dan juga teman-teman bisa mengisi alamat dengan manual ataupun juga teman-teman bisa mengisikan alamat menggunakan GPS yang sudah kami buat agar memudahkan proses pelaporannya. Nah, setelah teman-teman mengisikan untuk alamatnya, teman-teman bisa
mengisikan file untuk bukti dari pelaporannya. Setelah itu, teman-teman bisa mengklik button kirimkan laporan agar laporannya terkirim ke admin. Nah, di sini akan muncul pada navigasi lihat laporannya, teman-teman bisa melihat beberapa laporan yang sudah teman-teman buat. Nah, di sini akan muncul laporan atau riwayat yang sudah teman-teman lakukan. Nah, untuk mempermudah eh, melihat laporan yang teman-teman lakukan, kami menyediakan untuk navigasi peta agar teman-teman bisa melihat laporan yang sudah teman-teman buat di berbagai wilayahnya. Misalnya, kita akan memilih pada bagian Singaraja. Nah, di sini akan muncul detail teman-teman melaporkan yaitu Menara Telkom Ambruk. Nah, kita mengklik lihat detailnya, akan muncul detail dari laporan yang sudah teman-teman eh, laporkan sebelumnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengirimkan komentar pada laporan yang sudah teman-teman lakukan atau kemudian bisa mengirimkan. Nah, akan muncul notifikasi sukses untuk komentarnya. Nah, di sini juga terdapat untuk melihat kategori dari laporan yang sudah teman-teman lakukan. Nah, di sini terdapat untuk semua kategorinya akan muncul semua laporan yang sudah teman-teman lakukan. Jika memilih misalnya dari lingkungan, infrastruktur, atau pelayanan publik akan dikelompokkan ke masing-masing dari jenis laporan yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Sekian penjelasan mengenai bagian pada pengguna. Untuk adminnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini merupakan tampilan akun dari admin. Nah, di admin itu yang membedakan tampilan admin dan user tuh di sini untuk admin itu ada namanya admin dashboard. Di admin dashboard ini kita bisa melihat total pengguna, total masuk laporan, lalu laporan yang dilaporkan. Nah, si admin ini juga bisa mengelola semua laporan. Nah, di sini admin juga dapat melakukan aksi, yaitu aksi dilaporkan, diproses, atau dideses. Bila di laporan itu eh, di laporan itu sudah selesai, maka admin dapat melakukan proses selesai di aksinya. Lalu, nah, jika sudah nanti akan muncul status laporan berhasil diperbarui. Selanjutnya itu untuk tampilan, nah untuk profile. Nah, di profile ini kita bisa mengganti nama, lalu email, lalu update password, lalu kita bisa melakukan delete account. Oke, selanjutnya itu eh, selanjutnya untuk bagian database akan dijelaskan oleh teman saya. Jelaskan terkait dengan database dari aplikasi kami, dari website kami ini. Untuk tabel yang pertama itu ada tabel user. Di dalam tabel user ini terdiri terdiri dari ID, name, email, email verification, password, role, remember token, created art, update art. Untuk ID di sini itu digunakan untuk ID dari akun user, name merupakan nama untuk akun user, email merupakan email untuk akun user, email verification digunakan untuk memverifikasi ulang email yang telah dibuat oleh user. Password digunakan untuk password user. Dan role di sini digunakan untuk mengetahui apakah pengguna website kita ini merupakan admin ataupun user biasa saja. Untuk mengubahnya, kita bisa melakukannya seperti berikut ini. Tinggal diedit dan di sini kita pergi ke role, yang dimana value-nya itu kita ubah menjadi user. Sehingga dari akun Bagas ini, tampilannya akan menjadi tampilan user biasa, seperti berikut ini. Oke. Kembali ke database. Berikutnya itu ada table reports. Nah, di dalam tabel report ini terdiri dari ID, user ID, title, kategori, description, image patch, located text, latitude, longitude, status, created art, update art. ID di sini digunakan itu untuk ID dari reportnya.
User ID diambil dari user yang digunakan untuk user ID. Title digunakan untuk judul dari laporan yang kita buat. Kategorinya itu digunakan untuk kategorinya seperti jalan rusak dan lain-lainnya. Description digunakan untuk mendeskripsikan ulang terkait dengan laporan yang ingin kita laporkan. Image patch digunakan untuk mengupload image yang akan kita laporkan. Location text itu digunakan untuk mendeskripsikan lokasi lokasi laporan yang ingin kita laporkan. Latitude dan longitude di sini digunakan untuk mengetahui koordinat yang digunakan saat kita langsung mengupload 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 lokasi Alamat. dari dari Google Maps yang telah kita buat tadi. Status di sini digunakan untuk memverifikasi statusnya. Created Art dan updatean ini digunakan untuk mengetahui kapan laporan itu kita post dan kapan laporan itu kita update. Selanjutnya itu ada di bagian comments. Di bagian comments ini terdiri dari ID, report ID, user ID, body, created art, update art. Yang dimana ID itu digunakan untuk ID reportnya, report ID diambil dari report, user ID diambil dari user ID, body itu di sini itu jenis bobot bobot dari komenan kita, created art itu kapan kita membuatnya, updateannya itu kapan kita mengupdate-nya. Sekian penjelasan database dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik di sini saya akan menjelaskan beberapa kode yang penting, itu ada bagian routernya. Nah, di sini di bagian router ini, di sini kami itu membuat eh, namanya itu ada public root, lalu chatbot root, ada authentication root, ada root admin dan root dan IP root. Nah, jadi di sini yang pertama itu public root. Nah, di sini kenapa saya menamainya public root? Karena untuk akun yang Guest itu, saya ingin supaya dia, eh, nah akun Guest itu dia bisa, nah di akun Guest itu bisa mengakses laporan. Jadi dia cuma bisa mengakses laporan dan tidak bisa melakukan buat lapor dan komen. Nah, jika ingin melakukan laporan itu mereka harus login atau membuat akun. Nah, lalu di sini ada chatbot root. Nah, chatbot ini adalah merupakan code untuk membuat chatbot di sini. Lalu, nah pada bagian authentication. Nah, kenapa di sini ada namanya authentication di sini? Karena pada bagian ini kita harus login supaya bisa melakukan membuat laporan, lalu menambahkan komen. Makanya di sini saya menambahkan uh, middle mid middle middleware out verified. Nah, di sini itu supaya uh, ini supaya dia itu harus melakukan login atau registrasi. Di sini ada juga root admin juga saya kasih middleware out. Lalu ada API root. API root ini saya gunakan untuk membuat chatbot. Di sini saya bisa eh, menambahkan IP dari Gemini di situ. Kami juga kami di sini menggunakan IP jadi Gemini. Lalu di sini ada controller. Di sini kami buat admin controller, dashboard controller, report controller. Lalu pada bagian out verifikasi itu ada namanya chatbot controller, comment controller, controller, lalu home controller, profile controller, report controller, dan user dashboard controller. Bisa lihat di sini. Oke, ini merupakan code dari controllernya. Oke, baik. Sekian dari itu penjelasan saya alihkan ke moderator. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai website Laporin yang sudah kami kerjakan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi, Nanti Santi, saya Santi.